khawatir saya bahwa penyebutan atau munculnya nama DPO pun adalah bagian dari informasi yang keluar ketika para terperiksa diintimidasi, disiksa sedemikian rupa. Karena 4 orang anak-anak yang kalau tidak salah ditangkapi di bawah jalan tol, lalu dipaksa sedemikian rupa, disiksa sedemikian rupa untuk mengakui bahwa mereka sudah melakukan pembunuhan. Tapi 4 anak itu bersikeras melawan, mereka tidak melakukan pembunuhan. Dalam dakwaan kalau dilihat itu disampaikan bahwa ada tusukan pedang. Samurai, betul. Samurai yang ditusuk di bagian dada sebelah kiri. Sebelah kanan atau kiri? Saya lupa tuh. Kanan kayaknya. Kanan dan satu perut. lagi daerah perut. Tapi kalau melihat dari visum mayat itu nggak terlihat di situ. Trauma tumpul kan? Adanya trauma tumpul, bukan trauma tajam kan? Iya. Jadi hal-hal ini kemudian mempertanyakan sebetulnya apa sih yang terjadi. Kalau kita berasumsi bahwa ini perkosaan, pertanyaannya, yang memerkosa itu yang mana? Dari 13 orang itu yang memperkosa yang mana? Iya. Coba. Apa tetap ada satu pertanyaan tidak bisa dijawab secara spekulatif, yaitu itu spermanya siapa? Betul. Nggak terjawab. Dan sebetulnya karena dokter pun mengakui tidak dilakukan tes DNA. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kembali lagi kita ingin membincangkan terkait dengan kasus Cirebon yang banyak dibincangkan di banyak media. Tentunya kita semua tahu ini ada 2 orang korban di situ atas nama almarhum Eki dan Vina. Membincangkan itu kita lebih rigid dan lebih optimal ketika kita bicara dengan ahli psikologi forensik. Kali ini ada Bang Reza Indragiri. Apa kabar Bang Reza? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza ini guru saya di PTIK, jadi saya agak sungkan sebenarnya. Penyebutan guru itu kurang baik. Dosen lebih tepatnya. Soalnya kalau dosen itu biasanya dikasih upeti. Paling tidak buah. Iya, atau gorengan boleh juga ya. Sepeda motor juga boleh. Karena kami di sini biasanya sambil makan gorengan, Bang Reza. Saya udah habis 4 tuh. Serius. Bang Reza, terkait dengan masalah kasus di Cirebon ini, memang banyak sekali ya hal yang kemudian jadi perbincangan. Mulai dari DPO yang disebut dalam putusan itu 3 dan kemudian Raib 2. Rilisnya paling enggak dibilang 1 begitu. Terus yang kedua bicara terkait dengan siapa sih aktor intelektualnya atau otak pelakunya gitu. Kalau baca putusan yang ngajak itu sebetulnya atas nama Andi, DPO yang Raib tadi ya. Tapi kemudian dari Polda Jabar menyampaikan itu si Peggy gitu. Otaknya adalah si Peggy. Paling enggak dari 2 hal itu dulu saya ingin membincangkan dari perspektif ini nih psikologi forensik atau keahliannya Bang Reza. Pertama sebetulnya sudah sejak awal saya sampaikan juga ke Kompolnas dan secara tidak langsung ke Polda Jabar karena berkesempatan berbincang dengan Direskrimum Polda Jabar yang saat ini ya, bukan yang dulu. Saya katakan oke lah, anggaplah bahwa mencari DPO itu penting, tapi bagi saya itu bukan suatu yang harus diprioritaskan. Betul. Kenapa? Saya justru mengendus ada sejumlah tanda-tanda sudah terjadi proses penegakan hukum yang tidak tepat. Bahasa ekstrimnya kan miscarriage of justice ya, proses penegakan hukum yang sesat gitu. Oke, saya mungkin akan pilih penggunaan kosakata yang lebih lembut, yaitu yang tidak optimal. Gitu. Gitu. Nah, karena itu maka pemikiran saya ketimbang mencari DPO, ayo bergerak saja ke titik hulu, lakukan proses eksaminasi untuk sekali lagi menyisir adakah proses penegakan hukum yang tidak optimal. Tapi Kompolnas yang saat itu berbincang dengan saya itu Pak Yusuf bersikukuh bahwa ini sudah inkrah kok. Ini sudah inkrah. Jadi apa yang harus dilakukan untuk merespon bagaimana suara netizen dan citizen adalah dengan mencari DPO. Jadi kan sebetulnya saya ini Mas Novel, saya ini berhadapan-hadapan kan, seolah berhadapan-hadapan ya dengan Kompolnas dengan Polda Jabar. Tapi oke lah, saya tidak mau berdebat soal itu terlalu lama. Saya ikuti saja deh bahwa mereka ingin berfokus pada DPO. Oke, kita ikuti. Kenapa saya enggan untuk mengejar DPO sebagai prioritas? Karena
Ini terkait satu loopholes. Iya. Saya menemukan paling tidak ada 3 loopholes ya, ada 3 kejanggalan. Loopholes pertama adalah dalam bentuk pertanyaan nih Mas Taufir ya. Jadi saya tidak menghakimi tapi bertanya. Iya. Saya orang yang mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu berfokus pada mencari pengakuan atau keterangan saksi. Iya. Itu kenapa? bahaya itu. Iya. Kenapa? Karena dalam hukum kan ada istilah ya satu saksi bukan saksi. Betul. Yang secara tanda petik kebetulan itu berkelindan dengan hasil studi psikologi forensik. Psikologi forensik sampai sudah pada sebuah simpulan yang memang mengerikan. Dikatakan barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling potensial menjauhkan dari pengungkapan fakta, itu tak lain tak bukan adalah pengakuan, keterangan saksi dan sejenisnya. Iya. Karena hal-hal semacam itu mengandalkan daya ingat manusia, yang notabene daya ingat manusia rentan sekali terpecah belah, terfragmentasi, sampai menguap total, dan juga rentan mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Betul. Karena rentan mengalami fragmentasi dan distorsi, dengan kata lain, keterangankah itu, pengakuankah itu sangat mudah untuk berubah-ubah, sangat mudah untuk berubah-ubah, baik diubah oleh si terperiksa sendiri secara sukarela, atau berubah karena adanya faktor eksternal. Betul. Entah itu iming-iming, entah itu intimidasi dan sejenisnya. Karena itu saya risau luar biasa ketika menemukan ada foto 6 orang tersangka yang sekarang terpidana. 6 orang ini fotonya dalam kondisi babak belur. Iya. Saya juga lihat tuh foto itu. Penasihat hukum mengatakan babak belur itu adalah akibat perlakuan dari personil penegakan hukum. Saya berkesempatan juga bertemu dengan Saka, satu-satunya terpidana anak pada kasus ini. Saka juga menyampaikan hal yang sama ke saya, bahwa dia mengalami perlakuan yang kejam selama dia menjalani pemeriksaan oleh pihak yang Saka sebut sebagai polisi. Nah, khawatir saya bahwa penyebutan atau munculnya nama DPO pun adalah bagian dari informasi yang keluar ketika para terperiksa diintimidasi, disiksa sedemikian rupa. Karena itu sekali lagi saya menganggap bahwa mengejar para DPO kalau mau dianggap penting silahkan, tapi bukan sesuatu yang menurut saya patut untuk diprioritaskan. Ini menarik sekali nih Bang. Kalau bicara terkait dengan tadi, bahwa di fakta persidangan paling tidak, kalau baca putusan kan kita bisa lihat itu keterangan-keterangan masing-masing itu apa. Keterangan-keterangan yang banyak dipakai untuk menjelaskan dakwaan. Dakwaan itu rigid sekali dibuatnya. Contohnya disampaikan bahwa si A memukul sekian kali di bagian mana dan seterusnya. Deskriptif sekali ya. Deskriptif sekali. Dan itu hanya dijelaskan oleh keterangan saksi mahkota. Saksi yang juga menjadi tersangka atau terdakwa pada saat persidangan. Nah ini yang kemudian di persidangan ternyata masing-masing orang itu menarik keterangan. Ketika dia menarik keterangan atau mencabut keterangan, maka di sini biasanya pemeriksanya dipanggil, istilahnya verbalisan. Saya juga baca itu verbalisannya. Verbalisannya disampaikan tidak ada kekerasan, tidak ada penekanan dalam pemeriksaan. Tapi ini ketika melihat foto tadi, ini jadi malah loh, masa iya gitu? Masa fotonya ini kejadiannya kapan begitu? Hal-hal begini yang kemudian mengkhawatirkan. Ditambah lagi dalam dakwaan kalau dilihat itu disampaikan bahwa ada tusukan pedang. Samurai, betul. Samurai yang ditusuk di bagian dada sebelah kiri. Sebelah kanan atau kiri? Saya lupa tuh. Kanan kayaknya. Kanan dan satu perut. Lagi daerah perut. Perut. Tapi kalau melihat dari visum mayat itu nggak terlihat di situ. Trauma tumpul. Adanya trauma tumpul, bukan trauma tajam kan? Iya. Jadi hal-hal ini kemudian mempertanyakan sebetulnya apa sih yang terjadi. Jadi tadi yang Bang Reza sampaikan itu memang tepat sekali ya, dan khawatirannya kalau kemudian hanya keterangan saja dan kemudian ada hal-hal lain yang membuat orang terpaksa memberikan keterangan, ini yang menjadi berbahaya. Apalagi hukumannya seumur hidup. Ini sebetulnya ancamannya sampai hukuman mati. Hukuman mati, tuntutannya hukuman mati. Untung saja tanda petik hakim berbaik hati dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup ya. Tapi jangankan hukuman seumur hidup, hukuman 1 jam pun kalau ternyata yang bersangkutan tidak melakukan pidana, maka tetap tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Yang menarik begini Bang, kalau melihat dari beberapa hal tadi, saya setuju sekali. Mestinya eksaminasi dulu. Dengan eksaminasi akan terlihat tuh apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena biasanya
kalau pengalaman saya kan juga lama sebagai penyidik. Saya pernah jadi perkara tindak pidana umum, penyidik perkara korupsi. Biasanya kami sekarang sudah keluar dari Polri atau balik lagi ke Polri? Sekarang saya masuk lagi dari pintu samping. Gitu. Ini sebetulnya bisa jadi ASN. Bisa jadi konten sendiri nih. Perjalanan karir seorang novel. Nanti kita bahas lagi dari sisi lain ya Bang. Saya terinspirasi mau bikin podcast jadinya. Jadi gini Bang, iya. Tadi yang terkait dengan pemeriksaan tadi. Dari pengalaman saya sebagai seorang penyidik, saya banyak nangani perkara, bahkan perkara-perkara yang besar atau bahkan perkaranya rumit. Kami selalu meletakkan keterangan itu sebagai awal informasi. Dan kemudian kita harus yakinkan keterangan itu ketika terkonfirmasi oleh keterangan-keterangan lain atau terkonfirmasi dengan bukti-bukti saintifik. Yang dengan begitu keterangan ini menjadi kekuatan yang utuh dan bisa digunakan untuk meyakinkan hakim. Saya melihat di proses perkara ini itu tidak terlalu terlihat. Gitu. Gimana Bang Reza melihat itu tuh? Yang pertama, kalau dihitung frekuensi anggukan kepala kita, sudah jelas yang harus jadi dosen di situ. Wah enggak dong. Karena frekuensi mengangguknya lebih sering di sini. Berarti kan sedang posisi menyimak. Apa yang Mas Novel katakan barusan sebetulnya mengajak saya berdiskusi tentang loophole ketiga. Oke. Jadi terkait dengan validitas informasi dari terperiksa itu terkait dengan loophole nomor 1. Loophole ketiganya saya pun mempertanyakan hal yang sama. Paling ideal kalau kita berkesempatan untuk membaca, membuka laporan visum atau laporan otopsi kan ya. Karena di situ letak hasil uji saintifiknya. Tapi karena saya tidak punya otoritas ke sana, maka kalimat saya hanya akan sampai di sini. Silakan kita bandingkan antara misalnya berkas tuntutan jaksa dengan hasil visum. Sudah barang tentu keduanya harus sinkron dong. Trauma yang tercantum di dalam berkas tuntutan sudah seyogianya sama dengan trauma yang tercantum di hasil visum. Betul. Kan begitu kan? Jadi linear kan ya. Betul. Nah, kalau kemudian ada perbedaan, nah ini kan harus terjelaskan. Kenapa terjadi sebuah lompatan simpulan yang sedemikian jauh dari hasil kerja saintifik menjadi sebuah kemudian dokumen hukum, kenapa menjadi senjang sedemikian lebar? Itu kan hanya bisa terjawab kalau dilakukan eksaminasi. Lidah saya di ujung lidah saya sebetulnya ingin memberikan perspektif yang kurang lebih sama dengan Mas Novel katakan tadi. Tapi saya hanya sampai pada kalimat seperti itu untuk kemudian saya katakan ini loophole ketiga. Bagaimana uji saintifik itu tidak diselenggarakan secara maksimal. Bagi saya Mas Novel, proses penegakan hukum, spesifik pengungkapan kasus itu kualitasnya ditentukan oleh 4 hal. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Objektif itu berarti sesuai dengan peraturan, norma-norma yang ada, dan juga harus terbenarkan dari sudut pandang keilmuan saintifik. Yang saya beri sayang kalau 4 penanda ini diterapkan pada kasus Cirebon, harus saya katakan keempat-empatnya tidak terpenuhi. Itu penekanan kenapa saya mengatakan perlu dilakukan eksaminasi. Walaupun eksaminasi bukan merupakan satu-satunya agenda yang patut dilakukan oleh Polri. Masih ada satu agenda lagi yang menurut saya perlu dilakukan. Nah, boleh saya bicara tentang loophole kedua ya? Clear terkait dengan pembunuhan, saya sampai pada pertanyaan, benarkah sudah terjadi pembunuhan? Adakah kemungkinan lain tentang penyebab kematian almarhum Eki dan almarhumah Vina? Narasi yang paling sering diperbincangkan oleh netizen dan netizen adalah kecelakaan. Nah, mari kita cek ulang sekali lagi untuk memastikan apakah 2 korban itu meninggal akibat pembunuhan ataukah akibat kecelakaan. Kecelakaan tunggal maksud saya. Kalau kecelakaan tunggal maka praktis no case kan? Tidak ada persoalan pidana kan di sini. Tidak ada orang yang harus dikirim ke penjara. Tidak harus ada proses persidangan dan segala macamnya gitu. Nah, ada loophole kedua, yaitu terkait dengan narasi, perkosaan. Di film Vina, itu kan ada visualisasi tuh. Adegan ketika almarhumah mengalami perlakuan yang sedemikian keji secara seksual gitu ya. Saya sempat bertanya itu ke produser film itu. Bapak mendapatkan ide atau pengetahuan tentang ruda paksa ini, tentang perkosaan ini dari mana? Kata produser dari 2 hal. Satu, dari Linda yang kerasukan. Dan yang kedua, dari ditemukannya sperma. Ingat, film Vina diklaim sebagai berangkat dari kisah nyata ya. Berangkat dari kisah nyata. Betul.
Nah, kan kita pantas untuk bertanya, nah, perkosaan nyatanya sebelah mana, pembunuhan nyatanya sebelah mana gitu. Kita fokus di perkosaan. Komentar saya begini, sperma memang urusan kedokteran itu. Tetapi latar psikis yang mendahului aktivitas hingga kemudian ada sperma itu urusan psikologi forensik. Latar psikisnya. Ya. Kenapa begitu? Begini penjelasannya. Sperma itu bisa datang, keberadaannya itu bisa didahului oleh aktivitas seksual yang forceful, yang mengandung paksaan, yang kemudian bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Salah satu jenisnya adalah perkosaan. Masuk akal ya? Nah, sperma kemungkinan akibat perkosaan. Tapi jangan lupa, sperma juga bisa ada akibat aktivitas seksual yang konsensual. Mau sama mau. Betul. Kalau kemudian aktivitas seksual itu dilakukan berdasarkan konsensual, di luar pernikahan bahkan, itu amoral, itu bejat, tetapi bukan pidana. Bukan pidana kan? Gitu. Nah, sayang beribu sayang, saya tidak teryakinkan bahwa sperma yang ditemukan di tubuh korban terjelaskan secara definitif. Apa aktivitas seksual yang mendahuluinya? Apakah aktivitas seksual yang forceful, ataukah aktivitas seksual yang konsensual? Yang sebutlah perkosaan, ataukah mau sama mau? Itu kan tidak terjelaskan. Saya tidak teryakinkan. Tapi sekarang lagi-lagi, saya memilih untuk ikut aja deh. Saya ikut arusnya. Karena disebut-sebutlah bahwa ini perkosaan. Atau putusannya juga perkosaan kan. Memaksa persetubuhan dengan anak gitu kan bahasanya ya. Pertanyaan saya, dalam kasus ini ada berapa orang laki-laki? 13. 8 sudah masuk bui. 4 buron. Berkurang jadi 3. Sekarang dikunci jadi 1. Gitu ya. Oh, tadinya 4 ya? Oh, 4. Di laporan awal dari pelapor itu ada 4 nama. Kemudian di putusan jadi 3. Sekarang oleh Polda Jabar rilis ternyata cuma 1. Kita nanti mudah-mudahan punya waktu untuk memperbincangkan masalah DPO itu ya. Ada 1 laki-laki lagi loh, yaitu temannya Vina. Kan laki-laki temannya Vina. Almarhum Eki. Betul. Nah, kalau kita berasumsi bahwa ini perkosaan, pertanyaannya, yang memerkosa itu yang mana? Dari 13 orang itu yang memperkosa yang mana? Coba. Apa kita mau pukul rata semua pasti melakukan perkosaan? Nggak mungkin lah kemudian kita pakai cara berpikir seperti itu. Sama halnya, semuanya kita anggap melakukan konsensual. Sama juga, kita tidak punya fondasi yang kuat untuk mengatakan itu. Betul. Maka kalau saya ikut arus dengan mengatakan bahwa ini adalah sperma akibat perkosaan, tetap ada satu pertanyaan tidak bisa dijawab secara spekulatif, yaitu itu spermanya siapa? Betul. Nggak terjawab. Dan sebetulnya karena dokter pun mengakui tidak dilakukan tes DNA. Iya. Gitu. Memang menarik sekali ini. Jadi tapi sebetulnya kita ini dulu ya, kita berikan garis bawah dulu bahwa kita membahas ini bukan berarti kita tidak berempati dengan korban ya. Kita membicarakan ini karena kita bicara soal fakta. Mas, ketika saya menyimak informasi tentang film Vina, narasinya adalah sekelompok anggota geng motor melakukan penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan. Naik pitam saya mas, saya punya anak mas, membayangkan dan hukuman cuma seumur hidup. Saya bayangkan untuk mereka-mereka yang secara gerombolan itu melakukan penganiayaan, kemudian perkosaan dan pembunuhan secara berencana, menurut saya hukuman mati. Betul. Saya kecewa kalau hukumannya seumur hidup. Yang ingin saya tandaskan adalah saya juga berduka mas. Saya sedih, saya takut, saya marah terhadap terjadinya peristiwa itu. Tapi kemudian ketika saya berkesempatan untuk membaca dokumen-dokumen terkait, berbincang dengan orang-orang terkait, justru muncul pertanyaan tentang 3 loopholes itu tadi. Memang peradilan ini ada banyak hal yang menjadi acuan seharusnya. Yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan konsep pembuktian, hakim itu punya kewajiban untuk tidak ada keraguan-raguan. Beyond reasonable doubt standar di atas keraguan-raguan. Kalau ada keraguan-raguan, hakim tidak boleh putus itu. Nah, di sini yang kemudian saya agak berpikir, ini sebetulnya pandangan hakim itu seperti apa gitu.
Yang kedua, doktrin hukum atau ini para mahasiswa hukum mestinya sangat-sangat tahu gitu. Saya nggak tahu. Iya. Secara umum nih Bang. Karena saya bukan orang hukum. Bukan hukum. Bukan sarjana hukum. Jadi disampaikan bahwa lebih baik melepas 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Jadi konsep penghukuman pidana ini sebenarnya sangat-sangat hati-hati. Nah, sehingga tadi ketika membicarakan ini tentunya kita melihat dari perspektif penegakan hukumnya. Karena penegakan hukum yang salah itu berbahaya sekali. Saya ingat tuh Bang, tapi udah lama sekali ya, 20-30 tahun yang lalu atau mungkin lebih. Saya lupa persisnya. Itu ada suatu kasus di daerah di luar Jawa, saya ingat saya. Seorang nelayan begitu. Kemudian dia dihukum karena dituduh membunuh anaknya. Dan setelah berapa tahun dia menjalani hukuman, ternyata anaknya itu pulang ke rumah gitu. Kasus-kasus seperti ini kan berbahaya gitu. Dan kasus-kasus serupa itu juga ada beberapa yang terjadi. Oleh karena itu membicarakan ini dan kritis terhadap proses penegakan hukum itu sangat penting agar ketidakadilan itu jangan sampai terjadi. Karena itulah saya terus terang masyghul ketika mendengar bahwa salah satu komisioner Kompolnas berulang kali mengatakan ini udah inkrah kok. Sudah inkrah. Sudah inkrah. Sudah melewati uji 3 lapis, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri. Belum lagi kalau kita bicara adanya banding kasasi dan seterusnya. Pokoknya inkrah. Sehingga tugas kita merespon citizen, kejar 3 DPO. Tapi apa yang Mas Novel katakan barusan semestinya memunculkan keinsafan bagi kita bahwa ya sebutlah kemungkinan terjadi kekhilafan itu tetap ada kan. Betul. Dan betapa coreng-morengnya wajah lembaga penegakan hukum kita ketika terjadi peristiwa yang tadi Mas Novel ceritakan atau kasus Sengkon Karta betul. Atau ini juga viral tentang 4 orang anak-anak yang kalau tidak salah ditangkapi di bawah jalan tol lalu dipaksa sedemikian rupa disiksa sedemikian rupa untuk mengakui bahwa mereka sudah melakukan pembunuhan. Tapi 4 anak itu bersikeras melawan, mereka tidak melakukan pembunuhan. Kan coreng-moreng kan jadinya. Betul. Memang sih kalau melihat proses penegakan hukum yang seperti itu kan kita berkewajiban ya mendorong atau mengkritisi agar dilakukan perbaikan. Ke depan mestinya lakukan yang lebih baik. Padahal yang kita bahas ini Bang, kita tidak sedang membahas soal permasalahan formil ya. Contohnya terkait dengan penangkapan yang dilakukan, bahwa ditangkap belum ada laporan polisi katanya. Ini kan hal-hal yang semestinya problem-problem formil, tapi kita sedang tidak membicarakan itu lah. Itu kan kesalahan semoga ke depan diperbaiki, nggak sampai terjadi lagi, tapi kita bicara substansinya. Bang, kembali berbicara terkait dengan tadi, otak pelaku. Secara teoritis, gimana sih Bang? Yang disebut pelaku otak pelaku itu seperti apa? Jadi dalam khazanah psikologi forensik sebuah perilaku jahat manusia ketika dikatakan berencana dan kita bicara tentang otaknya gitu berencana secara berkelompok dan ada otaknya maka semestinya bisa dipastikan bahwa pada diri orang ini diketahui ada 4 hal yang sudah dia kalkulasi sebelumnya. Bahkan juga ada perspektif mengatakan ini harus kumulatif, tidak boleh alternatif. Ini menunjukkan pada betapa rasionalnya si pemilik otak tersebut, orang yang mengotaki peristiwa jahat tersebut. 4 hal tersebut yang dikalkulasi adalah target, insentif, sumber daya, dan risiko. Nah, saya tidak tahu nih, sebetulnya ketika Peggy Perong atau Robi, kalau nggak salah aliasnya tiba-tiba jadi Robi itu nama keren ya. Seberapa jauh otoritas penegakan hukum dalam ini kepolisian bisa menakar, menggali bahwa memang sebelum peristiwa kalau kita sebut sebagai memang terjadi pembunuhan dan perkosaan kalau itu dianggap terjadi, maka sebelum terjadi pembunuhan dan perkosaan itu adakah kalkulasi di kepalanya Peggy Perong terkait dengan target, insentif, sumber daya dan resiko? Bicara target saja saya kok nggak yakin ya, karena yang disebutkan kan dia ada masalah dengan geng motornya, bukan dengan personnya. Ini kan jadi menurut saya kalau terkait dengan target bisa jadi memang random dia. Kebetulan yang lewat insidental lewat yang itu. Itu target. Berarti kan tidak sungguh-sungguh sejak awal bahkan sebelum aksi sudah mengincar pihak tertentu lah, bukan pihak yang lain yang harus dijadikan sebagai objek kejahatan. Itu dari fakta persidangan Bang ya. Kita melihat dari putusan. Saya lihat seperti itu. Terus berikutnya tadi apa Bang? Yang kedua insentif. Insentif. Apa yang mau dicari dari aksi kejahatan semacam ini? Kalau insentif,
kita anggap oh ini pelampiasan dendam, pelampiasan amarah, pelampiasan kebencian. Masuk akal jangan-jangan. Anggaplah masuk akal ya. Jadi unsur I, insentif terpenuhi. Yang ketiga adalah unsur sumber daya. Sebelum melakukan aksi pembunuhan dan perkosaan itu, si otak ini sudah si Peggy Peron ini harus sudah berpikir, saya mau pakai instrumen apa? Sepeda motor, samurai, batu, bambu, balok atau apapun itu, sekali lagi sudah dia tentukan sebelum melancarkan aksi. Nah, tadi kita sudah singgung dari hasil visum disebut-sebutlah bahwa ini meninggal akibat trauma tajam dengan menggunakan samurai, samurai panjang dan samurai pendek. Tapi dari hasil visum menunjukkan bahwa traumanya bukan trauma tajam, misalnya begitu ya. Tapi trauma tumpul. Alhasil kita punya dasar untuk bertanya-tanya, mana instrumen yang disebut-sebut sebagai instrumen untuk membunuh dengan cara melakukan penusukan samurai tajam, samurai tumpulnya, samurai pendeknya di mana gitu ada. Yang keempat, resiko. Artinya setiap pelaku kejahatan yang rasional, apalagi orang yang mengotaki itu, memang sudah harus memiliki gambaran tentang exit strategi. Bagaimana cara mereka agar lolos dari jerat hukum? Bagaimana dalam bahasa sederhana, bagaimana agar mereka tidak ditangkap polisi, gitu kan ya? Tapi dari apa yang saya simak, ternyata orang-orang itu tidak melakukan sebuah hal-hal yang luar biasa, yang bisa terindikasi sebagai cara bagi mereka untuk menghindari pertanggungjawaban secara pidana. Bahkan katanya juga kembali nongkrong di tempat itu, Padahal saya bayangkan kalau mereka betul melakukan pembunuhan dan perkosaan, nggak mungkin juga nongkrong di situ besoknya. Mereka pasti memilih menyembunyikan diri dong, agar tidak kelihatan siapapun, agar tidak ditangkap siapapun. Tapi ternyata oleh saksi mata, yaitu AF, ini orang-orang yang kemarin itu ada di sini, lagi nongkrong di sini. Nah, itu kan itu sebenarnya nanti kita bisa diskusi juga. Agak anomali itu ya. Tentang AF ini kita perlu bertanya juga nih. Tiba-tiba muncul setelah 8 tahun dia muncul. Gitu. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, target kita ragu, atau saya ragu ya. Insentif anggaplah ada, karena marah nih, karena kebencian. Sumber daya saya bertanya-tanya, katanya ada samurai, tapi samurainya kok tidak ada. Dan yang keempat, risiko. Bagaimana cara pelaku menghindari risiko? Gelagat yang mereka lakukan tidak mencerminkan orang yang berkalkulasi tentang risiko itu. Karena 4 hal ini menurut saya tidak terukur, maka saya sanksi bahwa ini berencana. Bahkan saya masih bertanya-tanya, benarkah ini pembunuhan? Dengan demikian, saya pun paling tidak hingga saat ini tidak teryakinkan bahwa Peggy Peron itu adalah orang yang bisa disebut sebagai otak atau mastermind dari peristiwa ini. Kalau memang ini dianggap sebagai peristiwa pidana. Dan dari beberapa cerita yang saya dengar, putusan kan ada 3 tuh Bang. Ada 3, ini ada 3. Dan kemudian dari 3 putusan itu, saya mundur dulu boleh? Boleh. Kan saya ingin tahu ya 3 putusan itu apa bunyinya ya. Ternyata yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung online itu hanya 1 putusan. Oh gitu. 2 putusan lainnya tidak ada di direktori putusan. 3 putusan karena di splitsing kan Bang? Splitsing, betul. Ada anak, kemudian ada 2 orang, kemudian 5 orang. Gitu ya. Semula saya menyangka, saya aja nih yang kurang cermat nih. Saya harus lebih teliti lagi nih, mengecek direktori putusan. Boleh percaya boleh tidak, kemarin saya berkomunikasi dengan 2 orang jurnalis investigatif. Satu dari media cetak dan online, satu lagi dari media televisi, yang memang konsentrasi mereka banyak di investigasi. Ternyata mereka pun mengalami hal yang sama. Mereka tidak menemukan 2 putusan lainnya, hanya menemukan 1 putusan di direktori putusan Mahkamah Agung. Yang 1 putusan itu yang nggak ada DPO-nya itu ya? Betul. Jadi putusan yang mencantumkan nama DPO tidak ada di direktori putusan. Tapi saya mencoba komunikasi kan ke pihak-pihak terkait. Sampai kemudian saya dikirimi 1 putusan yang memang tercantum di dalamnya nama 3 orang DPO. 3 orang DPO. 3 Padahal di putusan lain ada 4 ya. Di laporan. Sehingga saya ada 4 nama. Menguap 1 tinggal 3. Menarik sekali. Raib 2 sekarang hanya 1 dan final kata Polda Jabar.
Dan memang kalau kita baca Bang dari beberapa pemberitaan, begitu juga dengan pembahasan-pembahasan di media sosial ya, banyak hal-hal baru saya melihatnya. Contohnya ada Linda yang sekarang muncul gitu ya. Terus ada lagi siapa tuh namanya lupa yang ikut bicara bahwa sebenarnya Peggy itu bukan nggak terkait, dan ada berapa lagi yang lain. Ada 2 orang saksi yang mengatakan melihat Peggy dan kawan-kawannya yang dulu tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Oke, ya. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Ya. Termasuk juga keterangan dari orang yang pertama kali memberitahu dari orang tuanya Eki ya. Itu yang saya maksud, si Aib dan Dede namanya. Itu yang nggak pernah hadir di persidangan. Aib dan Dede, tapi sekonyong-konyong. Kemarin kalau tidak salah, atau berapa hari lalu, muncullah orang yang mengaku bernama Eki ini. Di media. Iya. Aib maksudnya ya. Aib. Tanpa didampingi LPSK. Dan tidak pula bicara ke polisi. Tapi dia bicara di depan media, pakai masker dan mengatakan ini itu segala macam. Ini menarik nih bahwa saya punya rekaman ketika dia berbincang dengan media itu. Dari apa yang dia sampaikan tentang kondisi batin dia saat itu, saya justru punya alasan untuk sekali lagi meragukan validitas pengakuan orang ini. Oke. Terus gini Bang, ini mungkin juga beberapa media membahas ya, kalau mungkin salah satu yang menjadi alasan atau pertimbangan kemudian perkara ini diusut menjadi pembunuhan, itu salah satunya kan karena ada orang yang kesurupan gitu, namanya Linda. Kalau Bang Reza menjelaskan soal kesurupan itu gimana tuh dalam perspektif psikologi forensik? Saya pernah membayangkan seharusnya DPO tidak 3, tidak 4, tapi DPO-nya mungkin harus ada 5. Pihak kelima itu adalah makhluk yang konon merasuki Linda itu. Iya. Itu harus segera diperiksa oleh polisi itu. Iya. Iya, karena dia tahu semuanya kan? Iya, tahu semuanya. Iya. Otoritas penegakan hukum belum bekerja pun dia sudah tahu segalanya. Berarti ini kan apa istilahnya, saksi mahkota ya? Iya. Memang repot kalau kemudian menjelaskannya dari ini ya. Tapi nggak apa-apa. Memang kasus ini punya banyak keajaiban. Siapa tahu beberapa hari ke depan makhluk yang merasuki itu hadir lagi, menampilkan dirinya gitu. Dan kalau dia menampilkan diri, menurut saya dia patut dapat perlindungan LPSK. Iya. Supaya tidak kena intimidasi. Tapi dia sakti karena nggak mungkin intimidasi, nggak kelihatan kan Bang. Tapi memang gini ya, proses pembuktian mestinya harus dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Harus bisa menggunakan bukti-bukti saintifik, harus menggunakan keterangan-keterangan yang betul-betul bisa diyakini. Karena seringkali orang itu salah Bang memandang keterangan saksi. Bukan berarti setiap orang yang bicara kepada penyidik dan diperiksa itu menjadi kekuatannya sebagai saksi. Tapi adalah keterangannya harus bisa menjelaskan atas dia melihat, dia mendengar atau dia mengalami langsung, Tapi kalau dia tidak masuk kualifikasi itu, sekalipun dia diperiksa dan kemudian mungkin memberikan keterangan di persidangan di atas sumpah, keterangannya belum tentu menjadi kualifikasi sebuah keterangan saksi. Harusnya itu. Nah, makanya kemarin saya ketika membaca putusan itu saya coba cari tahu mana sih keterangan-keterangan yang punya kualifikasi menjadi saksi dan kemudian digunakan sebagai bukti untuk menunjuk si A, si B, si C sebagai pelaku kejahatan. Lalu simpulannya siapa yang betul-betul memenuhi kriteria sebagai saksi? Ya, saya belum membaca detail sampai semuanya sih Bang. Tapi mungkin nanti waktu yang lain ketika saya sudah baca semuanya, saya bisa bicara dengan lebih jelas. Tapi saya khawatir keterangan yang banyak digunakan adalah keterangan saksi mahkota, yang keterangannya itu dicabut dan kemudian ketika dihadirkan penyidik yang memeriksa, dia bilang tidak ada paksaan dan segala macam yang itu sulit untuk bisa dipahami karena yang pertama terdakwa semua menolak keterangannya dia. Yang kedua ada bukti foto tadi yang menunjukkan bahwa ternyata ada ada ancaman. Nanti ada kalau paksaan. suatu saat saya punya podcast ini jadi pertanyaan kedua loh. Kalau suatu saat saya punya podcast saya mau tanya. Poin kedua, tadi poin pertama sudah ya. Poin pertama kan saya bertanya, Mas Novel dulu polisi ya? Itu nggak usah dijawab. Yang kedua pertanyaannya, memang kalau di polisi seberapa sering sih ada penyiksaan di ruang interogasi itu? Jawabnya lain waktu. Boleh, itu teaser supaya penontonnya Mas Novel nanti pindah ke podcast saya. Menarik sekali itu. Dan menarik ya. Semoga menarik nanti, tapi pegang hidung tuh maknanya apa ya?
Memang kalau ahli psikologi forensik detail sekali. Jadi apa namanya? Bersemu merah. Bersemu merah. Karena begini Bang, memang saya juga beberapa kali membantu YLPAI dan Kontras ya, untuk memberikan advokasi terkait dengan hal-hal seperti tadi. Saya pernah juga mengalami ketika saya diserang air keras, saksi penting yang mengetahui peristiwa itu bahwa saya diserang dan segala macam, pelakunya yang mana, itu justru ketakutan. Justru malah ada beberapa yang sampai pergi karena dia di situ tinggalkan cuman ya mungkin dia hanya kerja yang sifatnya bukan menetap permanen gitu ya. Dia pulang kampung dan segala macam. Jadi hal-hal begitu memang bisa dibayangkan kalau kemudian kita menjadi korban. Dan saya pernah mengalami beberapa kali bahkan menjadi korban dari serangan-serangan begitu. Bukan, korban dari proses penyidikan yang tidak benar lah gitu. Oh ya? Ya, beberapa kali. Bukan sekali. Termasuk ketika saya menjadi korban penyerangan air keras. Bayangkan disebutkan dengan terang bahwa yang disiramkan itu adalah air aki yang dicampur air. Ini kan pembodohan saya katakan. Kenapa? Karena siapa yang mengatakan itu? Berkas perkara. Siapa yang nyusun berkas perkaranya? Tentunya polisi. Oh, tentunya polisi. Dan itu disampaikan juga oleh jaksanya di penuntutan. Bahkan ketika saya menyampaikan di persidangan, saya katakan mudah sekali. Hakim tes aja air keras, air aki dicampur air, dikasih ke beton. Kira-kira betonnya berubah warna apa tidak? Karena ternyata di lokasi airnya kena beton, betonnya berubah warna. Yang kedua, kena baju, bajunya robek apa tidak? Di tempat saya bajunya robek. Jadi sebetulnya hal begitu kan mudah untuk dijelaskan. Tapi itu dilakukan, pengujian itu dilakukan. Tidak mau dilakukan. Itu contoh. Kira-kira kenapa ya? Ya karena tadi saya yakin itu prosesnya sudah direkayasa. Saya sangat yakin. Bahkan di persidangan pun saya katakan itu prosesnya nggak benar yang begitu. Bahkan dikatakan bahwa mata saya itu katanya pura-pura. Jadi Mas Novel ini bisa dikatakan mengalami reviktimisasi dong. Ya. Pengalaman viktimisasi pertama adalah ketika disiram air keras. Pengalaman viktimisasi kedua adalah justru dari proses hukum itu sendiri. Ya. Gitu kan ya? Betul ya. Betul. Bahkan saya pernah mengalami juga proses sebelumnya ketika dikriminalisasi. Jadi bukan cuma dua, banyak lagi yang lain. Tapi di poin utamanya adalah penegakan hukum yang berkeadilan itu penting karena kita perlu menjaga. Saya punya pertanyaan ketiga jadi. Waduh, ini nanti di podcast sendiri atau di sini aja? Kisi-kisi. Jadi Mas Novel boleh kasih cerita yang jujur, boleh juga direkayasa, nggak apa-apa. Gitu. Pertanyaan ketiga, Mas Novel nggak pernah bertemu dengan mereka-mereka yang melakukan penyiraman air keras itu? Saya jawab sekarang apa nanti, Bang? Nanti aja. Baik, saya kira ini Bang, nanti kita bicarakan dengan lebih mendalam barangkali agar kita bisa masuk di poin yang diharapkan ya Bang ya. Terima kasih Bang Reza, nanti kalau ada fakta-fakta baru kita diskusi lagi. Terima kasih Mas Novel, kita kembali ke gorengan setelah podcast ini. Baik, terima kasih. Salam integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.